Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, baik, terima kasih teman-teman telah datang di Zoom ini seperti biasa. Setiap hari Senin ya, Senin pagi jam 9.20 sampai nanti jam 11 kita menjalani ataupun menjalankan praktikum mata kuliah teori OKPR, operasi kinetika pengendali reaktor, yang mana di trimester kedua setelah UTS ini di jadwal tertulis Bapak Dwi ya, Pak Dwi Priantoro. Beliau dari awal kelas ini memberikan tugas kepada saya untuk membantu beliau dalam menjalankan ataupun memberikan pemahaman tentang operasi kinetika dan pengendali reaktor. Yang mana teman-teman sendiri kan pada semester awal kemarin oleh Pak Triwulan ya, Pak Triwulan Ciptono, saya juga hadir di ruang Zoom-nya, telah disampaikan dengan jelas itu teori-teori yang berkaitan dengan OKPR dan juga pembahasan singkat dan juga ada tugas kalau nggak salah di sana ya tentang OKPR ini, dan juga teman-teman kan terjadwal praktikum juga. Yang di kelas teori ini hanya khusus STTN yang LMEC atau yang ELIN juga ada ya? LMEC, Pak. LMEC aja ya? LMEC aja ya? Oke, siap-siap. Terima kasih konfirmasinya. Jadi pas teori itu oleh Pak Triwulan Ciptono, juga pas praktikum kan oleh ini ya instruktur yang bertugas ya, baik itu kemarin Mas Wahyu Nuridayat, Pak Trinugroho dan yang lain sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi pada teori setelah UTS ini kita ini aja ya, bukan untuk lebih memperdalam teorinya seperti yang Pak Triwulan Ciptono kemarin nambah satu materi kemarin, enggak. Tapi kita lebih banyak untuk sharing-sharing aja ya, sharing-sharing termasuk nanti saya ingin inilah feedback dari teman-teman, kira-kira dari praktikum yang telah dijalankan itu teman-teman pemahamannya sampai mana sih gitu. Jadi nanti kita lebih banyak untuk diskusi saja ke depan, dan juga nanti ini ya kita bikin agreement dulu ya, entah dari teman-teman dan juga dari kami, enaknya seperti apa sih nanti sampai akhir semester ini kita kelasnya gimana, apakah seperti ini atau ada usulan yang lain, nanti kita diskusi bersama. Dan juga yang tak kalah penting, kalau dengan saya, monggo teman-teman mau on cam atau off cam, nggak masalah. Yang jelas saya cuma menuntut satu ya, teman-teman mendengarkan. Paling kalau tidak mendengarkan ya melihat apa yang disampaikan di kuliah ini. Sambil teman-teman makan, sambil teman-teman mungkin mengerjakan tugas yang lain, nggak apa-apa. Yang jelas itu tadi ya, sambil melihat juga sambil mendengarkan. Siapa tahu ada informasi ataupun ada ada pengetahuan yang lain yang mungkin bisa teman-teman ambil selain memang teori yang akan disampaikan di mata kuliah OKPR ini. Oke, kalau begitu saya mohon izin share screen untuk kenalan. Apakah sudah bisa dilihat teman-teman? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Sedikit review singkat. Kita setiap Senin pukul 9.20 sampai 11 itu mata kuliahnya adalah teori OKPR ya. Dan di trimester kedua setelah UTS ini yang akan menyampaikan adalah Pak Insinyur Dwi Priantoro MSI, beliau dosen LMEC, dan juga beliau seperti yang telah tadi saya sampaikan memberikan tugas ataupun saya disuruh untuk membantu beliau untuk menyampaikan teori OKPR ini. Dan juga mungkin beliau kadang hadir dan juga kadang tidak hadir di sesi ini. Beliau sebagai supervisor kelas kita seperti itu. Oke, kita next dulu. Sedikit pengenalan singkat dari saya. Saya adalah Arijalu Fadli Robi, bisa dipanggil Mas, Pak, dan sebagainya. Itu terserah teman-teman ya, terserah teman-teman. Panggil Ari boleh, panggil Jalu boleh, panggil Fadli boleh, panggil Robi boleh. Saya bekerja di DPFK BRIN yang dulu Batan ya, Batan di reaktor Kartini. Sekarang kan karena ada aturan baru di BRIN dan juga Batan melebur di BRIN, sehingga reaktor Kartini itu masuk ke dalam Deputi Pengelolaan Fasilitas Ketenagakerjaan. Nah, di reaktor Kartini ini permasalahannya di akuntansi bahan nuklir dan juga perencanaan decommissioning. Sedikit informasi singkat, saya dulu juga kuliah di STN, saya masuk 2015 dan juga lulus 2019. Dulu saya prodinya adalah teknologi elektronika instrumentasi,
di jurusan Teknologi Fisika Nuklir. Dan juga beberapa setelah lulus kemarin 2019 sampai 2020 awal sempat bekerja juga di PT Jutex di Batam dan sebagai PPR. Setelah itu bulan April kalau nggak Mei saya pindah ke PT Inspeksi Bersama di Bojonegoro mensupervisori program yang ada di sana di Blok Cepu, Blok Bojonegoro sana bersama PT Exxon dan juga PT Egas. Kemudian beberapa link saya walaupun kadang tidak aktif di LinkedIn dan juga di Instagram saya, mungkin kalian bisa tahu. Dan juga kalau misalkan teman-teman semua ada pertanyaan, teman-teman semua ada kendala yang mungkin butuh bantuan, monggo teman-teman WA saya saja. Mas Umar sudah tahu nomor saya, mungkin kalau teman-teman yang belum bisa WA saja kapanpun, insya Allah setelah atau saat saya memakai ataupun memegang HP, insya Allah akan saya balas. Apabila saya juga tidak tahu pertanyaan ataupun materi yang ditanyakan teman-teman, saya bisa tanya kepada senior-senior yang di sini yang lebih berpengalaman seperti itu. Saya sendiri baru masuk di Reaktor Kartini pada tahun ini, pengadaan Jepang 2019, dan juga TMT masuk pertama adalah di Januari kemarin. Itu review singkat dari saya. Nah, di menu teori OKPR ini, sebenarnya semua materi yang ada di sini, baik dari pengenalan reaktor, kalibrasi daya reaktor, reaktivitas negatif suhu bahan bakar, kalibrasi batang kendali, keaktifan reaktor, maupun pengukuran flux neutron, itu telah telah disampaikan dengan baik di trimester pertama oleh Bapak Triwulan Ciptono, teorinya, dan juga kalau tidak salah, mohon konfirmasinya, sekarang STN baru sampai yang kalibrasi batang kendali ya terakhir ya, praktikumnya? Iya, Pak. Oh ya, Ya, Pak. siap. Berarti nanti kan ke depan 2 minggu atau 3 minggu ke depan adalah ketulisan reaktor juga pengukuran flux neutron seperti itu ya. Oke, dan juga ada satu materi yang sebenarnya ada ataupun terjadwal di pertemuan OKPR praktikumnya, itu adalah pengukuran burn up bahan bakar yang menggunakan metode gamma scanning. Nah, ini memang pada trimester pertama kemarin Pak Triwulan Ciptono belum menjelaskan, dan juga makanya saya beri warna biru yang di sini ya, berbeda warna dengan yang lain. Dan juga nanti teman-teman akan, insya Allah kalau tidak dengan saya, dengan Mas Argo, di menu pengukuran bahan bakar ini, nanti akan ada pertemuan sendiri. Tidak akan saya bahas di teori ini, tapi nanti kita bahas di penjelasan praktikumnya, dan juga kita melaksanakan praktikum mungkin pada kalau tidak salah terjadwalnya di akhir bulan Desember kalau tidak salah ya. Begitu teman-teman. Dan juga yang pertama, ataupun di khusus untuk triwulan semester kedua ini, kami sebenarnya materi karena teori dan juga praktiknya telah dijelaskan oleh teman-teman instruktur dan juga Pak Triwulan Ciptono, sebenarnya kami itu ingin lebih tahu ataupun lebih ingin memperdalam seberapa dalam sih pemahaman teman-teman terhadap materi ataupun praktikum ataupun tugas-tugas yang telah diberikan seperti itu. Jadi setelah UTS ini kita tidak akan membahas teori-teori lagi, tetapi lebih kepada pemahaman ataupun pendalaman teman-teman memahami apa yang telah dikerjakan seperti itu ya. Seperti pengalaman reaktor yang mana kalau tidak salah ada ya 1 atau 2 orang yang laporannya singkat, padat, jelas seperti anak SMP gitu ya. Tapi itu tidak masalah, nanti akan kita bahas kekurangannya teman-teman di mana, sehingga nantinya teman-teman diharapkan bisa lebih paham dan juga teman-teman tuh paham ataupun tahu teorinya seperti ini, dalam praktik seperti ini, jadi teman-teman bisa menjelaskan kejadian ataupun fenomena-fenomena yang dialami ataupun teman-teman lihat pada saat praktikum maupun teori yang dijelaskan oleh Pak Triwulan Ciptono sebelumnya. Oke, jadi dalam triwulan semester kedua ini, setelah UTS ini, kami telah berdiskusi dengan tim instruktur dan juga kepada Bapak dosen. Kami ingin teman-teman lebih aktif, sehingga tidak hanya dari satu sisi dari instruktur ataupun dari dosen yang memberikan teori atau memberikan penjelasannya, tetapi kami juga ingin teman-teman itu melakukan presentasi. Presentasinya gimana? Nanti teknisnya di belakang akan kita bahas ya lebih lanjut, tapi yang jelas mulai minggu depan mungkin dari menu kalibrasi daya reaktor, reaktivitas negatif, kalibrasi batang kendali, kalibrasi reaktor, dan juga yang terakhir adalah pengukuran flux, kami minta teman-teman untuk presentasi tentang hasilnya, baik itu dari teori sampai hasil pembahasan dan juga kesimpulannya. Nanti akan kami review ataupun kami perdalam bagaimana sih yang teman-teman kurang paham atau bagaimana sih yang teman-teman itu dirasa masih banyak yang rancu seperti itu.
Dan juga nanti setiap kali pertemuan, insya Allah di depan nanti setelah teman-teman presentasi, setelah dibahas, kita ada kuis ya. Kuisnya nanti menggunakan Kahoot aja, jadi teman-teman siapkan device lagi ataupun bisa menggunakan PC di Minimesh, buka Kahoot. Nanti akan saya siapkan untuk evaluasinya ya, seperti itu. Nah, karena teman-teman nanti diminta untuk presentasi, itu ada 5 sub materi ya. Kalau pengelolaan operasi reaktor nanti akan saya bahas lapor-laporannya ataupun kekurangannya teman-teman di pertemuan saat ini ya. Kemudian untuk kalibrasi sampai ulang keseluruhan akan dilaksanakan teman-teman presentasi besok mulai minggu depan gitu ya. Nah, karena teman-teman itu diminta presentasi dan ada 5 sub ataupun 5 topik ataupun 5 menu yang harus dipresentasikan, maka teman-teman nanti dari jumlah berapa tadi 34 ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Iya, Pak. Ya, dari 34 nanti mungkin dibagi menjadi 5 kelompok seperti itu ya. Jadi 5 kelompok, jadi satu kelompok mungkin bisa 7 kali ya. 7, ada yang 6-1 kalau nggak salah. 7 kelompok nanti terserah, monggo teman-teman mau membaginya seperti apa, dan juga pembagian materinya seperti apa. Untuk misalkan kelompok 1 mau mengambil aktivitas ataupun kelompok 1 mau mengambil kalibrasi batang kendali, itu monggo teman-teman silahkan. Jadi kita pengen teman-teman itu di dalam kelompok itu diskusi satu sama lain, kan dari satu orang dengan orang yang lain pasti pembahasan di laporannya itu masih berbeda satu sama lain ya. Jadi di situ teman-teman diskusi samakan persepsinya, kira-kira yang diminta ataupun dari menu praktikum ini itu yang diminta dibahas dan diminta kesimpulan itu seperti apa sih, nanti dibahas di sana, ditampilkan dalam set singkat saja mungkin nanti sekitar 15-30 menit, kemudian kita bahas, dan juga yang terakhir adalah evaluasinya seperti itu teman-teman. Nah, atau ada opsi kedua nih, kemarin karena kita juga berdiskusi, kita juga pengennya itu teman-teman ada yang ataupun teman-teman itu kunjungan langsung ke sini. Karena apa? Karena kalau hanya untuk mengikuti kelas baik teori maupun praktik secara online, pasti dari teman-teman rasa sense untuk kinetik untuk tangan bergerak ataupun rasa teman-teman pengen ngotak-atik ataupun pengen tahu yang sebenarnya seperti apa sih, itu pasti akan lebih tinggi, curious-nya tinggi gitu ya. Jadi kita juga pengen teman-teman selain untuk berarti juga kunjungan ke sini. Nah, kita bahas dulu nih di pertemuan ini. Yang pertama, saya tanya ke teman-teman ya, dari ke-34 siswa ataupun mahasiswa yang ada di sini, teman-teman itu telah ada di Jogja semua atau masih ada yang di daerah ya? Monggo konfirmasinya teman-teman. Masih ada yang Iya, di daerah. monggo. Masih ada yang di daerah. Oh, kira-kira berapa orang ya yang di daerah ya? Ada siapa saja gitu? Tapi sebagian besar sudah di sini, Pak, karena memang Iya. ini praktikum, Pak. Iya, yang masih di daerah berapa ini? Masih ada berapa orang gitu? 2-3 orang deh, Pak, kayaknya. Oh, 2-3 orang ya. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalkan gini gimana? Atau saya tanya dulu ke teman-teman deh. Kira-kira teman-teman ke depan itu pertemuan selanjutnya ingin pertemuannya kelas reguler seperti ini biasa lewat Zoom, atau teman-teman itu dibagi yang dari bagi kelompok tadi itu misalkan ya kelompok 1 minggu depan datang ke sini gitu untuk melihat dan juga saya jelaskan lewat di sini, dan juga tapi teman-teman tetap presentasi, nanti kita siapkan ruangannya sehingga nanti Zoom-nya tetap mungkin singkat saja, mungkin 30 menit untuk presentasi dan juga untuk evaluasi, dan juga selebihnya teman-teman itu berada di sini untuk kami jelaskan lebih lanjut seperti itu, atau hanya tetap seperti ini gitu. Saya monggo teman-teman dibahas dulu enaknya gimana nih sebelum kita lanjut. Mau yang tetap pertemuan reguler seperti ini biasa, atau kita bagi menjadi kelompok-kelompok. Jadi setiap minggu ada satu kelompok yang ke sini untuk presentasi dan juga untuk kami jelaskan secara langsung di lapangan, dan yang lain mungkin bisa mempersiapkan laporan dan juga mempersiapkan presentasinya. Monggo teman-teman, atau Mas Ngurah deh dari ketua kelas enaknya gimana, monggo dikoordinasi teman-temannya ya. Iya, Pak. Ini jawabannya harus sekarang ya, Pak? Atau gimana? Gini aja, sekarang mungkin awalnya aja, kira-kira teman-teman lebih banyak prefer yang opsi 1 atau opsi 2, monggo ditulis aja di kolom chat atau monggo bisa dibahas, atau ada teman-teman yang ingin mengutarakan pemikirannya seperti itu. Mungkin 5 menit lah dari sekarang untuk mungkin diskusi di sini ya. Nanti
kalau misalkan dari 5 menit ini belum ada keputusan yang bulat, mungkin setelah kelas kali ya? Atau gimana ya, Mas Burah, monggo? Ya, mungkin setelah kelas sih, Pak. Oh ya, udah. Tapi gini ya teman-teman, pagi itu ada kelas ya kalian ya? Enggak, Gimana, Pak. Pak? Pagi sebelum kelas ini ada kelas nggak? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh ya udah. Tapi setelah siang juga nggak ada kelas apa ada praktikum? Setelah jam 11 kalau nggak salah ya? Nggak ada, Pak. Berarti kelas ini apa namanya free ya? Maksudnya naik turunnya misalkan misalkan saja kita mulai jam 9, kalau misalkan opsi kedua yang dipilih untuk kunjungan ke sini gitu ya, misalkan jam 9 sampai nanti mungkin 11 lebih dikit gitu, berarti teman-teman nggak ada yang jadwal ataupun teori yang mengganggu gitu kan? Nggak ada, Pak. Oh ya, oke siap. Terima kasih informasinya. Mungkin ya teman-teman nanti dibahas dulu kira-kira satu kelas itu seperti apa. Kalau misalkan prefer seperti ini ya, kita ke depan tetap pertemuan reguler seperti ini di ruang Zoom. Tetap biasa ada presentasi kelompok 1 mungkin minggu depan yang kalibrasi atau kelompok berapa yang siap untuk kalibrasi, kemudian kami bahas, kemudian kita ada kuis menggunakan Kahoot seperti yang telah tadi saya sampaikan, atau kalau misalkan yang kedua tadi, jadi setiap kelompok nanti satu-satu datang ke sini, mungkin minggu depan mulai kelompok, misalkan ya ini ya, minggu depan kelompok 1 yang ke sini, tetap presentasi dulu, mungkin di awal presentasi dulu tentang misalkan ya kalibrasi dari reaktor, nanti kami bahas singkat, ada kuis singkat, kemudian mungkin kita bisa akhiri sesi Zoom-nya, dan juga yang kunjungan kami ajak jalan ke sini dan juga untuk lebih menjelaskan teori-teori yang ataupun praktikum yang akan dilaksanakan ke depannya. Karena apa? Karena ya dari kemarin beberapa masukan dari instruktur telah dijelaskan dengan baik teorinya dan juga telah disampaikan ataupun telah menjalankan praktikum, tetapi tidak sedikit juga dari teman-teman yang laporannya kurang masuk ataupun kurang untuk kurang mengena gitu ya, seperti biasanya tujuan ada 2 tetapi yang dibahas cuma 1 dan lain sebagainya. Itu kan perlu kita selaraskan bersama ya teman-teman. Kita di sini enak saja ngobrol-ngobrol saja, banyak diskusi juga nggak apa-apa, karena kita membahas sesuatu yang telah dibahas walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi itu akan memberikan pengetahuan baru bagi kita, walaupun yang dibahas itu adalah hal-hal common ataupun hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga nanti diharapkan teman-teman lebih memahami seperti itu. Makanya kenapa kita susun kelas ataupun susun jadwal seperti ini, karena selain untuk memperdalam ilmunya tadi, diharapkan juga teman-teman itu lebih paham gitu loh, lebih paham apa yang telah dilaksanakan, tidak hanya mengetahui kemarin kita melaksanakan praktikum A, besok lupa seperti itu. Jadi kita lebih paham fenomena-fenomena yang terjadi, lebih paham data-data yang akan dibahas seperti itu. Dan juga karena memang reguler di SPN kan seperti ini ya pattern-nya ya. Kita datang teori, kemudian dijelaskan praktikum, kemudian melaksanakan praktikum seperti itu kan. Nah, nanti output-nya sendiri kan teman-teman hanya menerima nilai. Sedangkan teman-teman pernah nggak kurius ataupun teman-teman penasaran atau kepo seperti itu, kenapa sih saya bikin laporan sudah bagus-bagus tapi nilainya sekian, ataupun kenapa sih saya membuat laporan seperti ini punya dia kok lebih tinggi gitu. Nah, karena apa? Karena memang dulu sewaktu saya juga di SPN, saya juga seperti itu, laporan asal ditulis, walaupun ada satu master yang ada buku sakti dulu. Kalau teman-teman ada buku sakti nggak? Jadi dulu itu kalau di kami di Elin ya, itu ada buku dari senior-senior yang kita jilid bersama, itu kita sebagai master kita dalam membuat laporan ya, kalau nggak menyalahkan alat, yang menyalahkan praktikumnya yang salah membaca data seperti itu. Tapi itu yang lalu-lalu. Sedangkan kalau seperti itu saja, materi ataupun apa yang telah dijelaskan sebelumnya itu menjadi kurang relevan, menjadi kurang dalam gitu loh, sehingga pas kerja ataupun pas waktu kalian lulus di tempat kerja ataupun di masyarakat biasanya juga ditanyakan kan kemarin kuliahnya seperti apa yang kalian dapat di kuliah, itu kadang-kadang kita bingung untuk bingung untuk menjelaskan kepada khalayak umum seperti itu. Nah, makanya kami bikin ataupun kami susun untuk pembahasan mengenai laporan ini supaya apa yang telah teman-teman praktikumkan, apa yang telah
teman-teman pahami dari teori, kemudian dicoba di praktikum, dan teman-teman buat laporannya, teman-teman bisa tahu nih, bisa mengoreksi sendiri kira-kira laporan yang saya bikin itu kurangnya dari mana, atau laporan yang saya bikin itu masih miss di mana, seperti itu. Jadi mungkin nanti setelah pertemuan ini teman-teman ya, saya tunggu, mungkin Mas Murah ya bisa chat aja ya nanti ya, kira-kira teman-teman mau seperti apa kelasnya selanjutnya, dan juga sekalian pembagian ini ya Mas Murah ya, sekalian pembagian kelompoknya. Nanti kalau misalkan kelompok satu mau yang menu perilisan reaktor ataupun yang paparan komputer, monggo itu terserah teman-teman gitu ya. Yang jelas minggu depan yang kelompok yang siap untuk kalibrasi daya reaktor gitu ya. Begitu Mas Murah? Iya, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih informasinya. Kemudian untuk sekarang kita lebih fokus untuk membahas yang ini ya, yang general dulu ya, yang general dari pengoperasian reaktor. Kenapa kita ulangi juga? Karena ini adalah yang mendasari ataupun praktikum pertama kali dari kelima materi yang akan dibahas selanjutnya. Kalau reaktor tidak beroperasi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil ataupun kita tidak mendapatkan data yang diinginkan. Karena apa ya? Karena reaktor tidak beroperasi itu tadi. Nah, kenapa kita perlu mengoperasikan reaktor? Kenapa kita perlu mengenal operasi reaktor? Itu adalah menjadi dasar bagi teman-teman untuk membahas ataupun membuat laporan tentang kelima ataupun materi selanjutnya seperti itu. Kalau teman-teman tidak memahami misalkan ya operasi reaktor ya hanya checklist, hanya menaikkan daya, mencet kanan, mencet atas bawah seperti itu, maka teman-teman tidak tahu nih makna-makna yang tersirat. Misalkan ada tombol rilis di sana, kenapa harus pencet tombol rilis? Kan ada alasannya tersendiri ya. Kenapa pada kendali naik sekian, dayanya naik? Itu kan teman-teman pasti ada fenomena-fenomena ataupun transient yang terjadi di reaktor, sehingga teman-teman bisa membahas dari situ nih. Jadi tidak hanya membahas checklist. Kalau misalkan sesuai SIK ataupun di setelah checklist oke sesuai tinggal operasi reaktor, kemudian checklist daya, kemudian setelah selesai shutdown seperti itu ya. Kalau seperti itu kan, jika mohon maaf ya, mungkin siswa SMP maupun siswa SMA saja bisa membuat laporan teknis yang seperti itu gitu ya. Tapi makna di balik kejadian ataupun gejala-gejala ataupun transient yang ada di sana, fenomena-fenomena yang terjadi itu kan kelasnya lebih lanjut gitu, kelasnya mahasiswa. Sedangkan di sini kan juga teman-teman mahasiswa semua kan ya. Kalau nggak salah semester 5 berarti sudah 2 tahun mau 3 tahun ini di kuliah di STN ataupun yang sekarang ada di Poltek Nuklir gitu ya. Masa laporannya sama dengan mungkin ya yang dibahas di oleh teman-teman ataupun siswa-siswa baik SMA maupun SMP seperti itu. Kelasnya di sini kan kalian itu mahasiswa ya, yang membedakan mahasiswa dengan siswa apa? Yaitu ini pemahamannya teman-teman terhadap sesuatu ataupun nalar ataupun jalan pikiran teman-teman melihat suatu kejadian sehingga bisa mengaitkan kejadian ataupun fenomena-fenomena itu sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari sebelumnya. Misalkan dari teori mengajarkan A, tapi praktiknya mengajarkan B. Nah, teman-teman bisa pasti kenapa bisa menyimpang dari praktik maupun teorinya seperti itu. Jadi teman-teman lebih paham, tidak hanya sekedar teknis. Maksudnya teknis ya sekedar menjalankan tugas, misalkan disuruh lari ke sana, lari, tapi nggak tahu makna di baliknya seperti itu ya. Jadi yang kita perdalam di sini adalah makna-makna ataupun fenomena-fenomena yang bisa teman-teman angkat ataupun yang bisa teman-teman pelajari ataupun yang bisa teman-teman pahami dari fenomena ataupun operasi dari teori OKPR yang telah dijalankan oleh Pak Firwan kemarin, dan juga dari praktikum yang telah teman-teman laksanakan walaupun baru 4 yaitu pengenalan operasi sampai kemarin adalah kalibrasi batang kendali oleh Pak Trinugro ya kalau nggak salah. Oke, kita lanjut dulu. Oke, tadi kan secara singkat kenapa kita ulangi lagi Kartini reactor operation, kenapa kita ulangi lagi operasi reaktor Kartini. Mungkin dari teman-teman deh, saya minta 1 atau 2 orang yang bisa kasih penjelasan apa itu reaktor mungkin. Singkat saja ya, nggak apa. Mungkin ada Mas ataupun Mbak yang mau mengutarakan mengutarakan pendapatnya.
izin Pak. Iya, monggo. Siapa ya? Pak Mas Deva ya? Monggo, Mas Deva. Deva Azhar kan ya? Halo? Iya, halo. Gimana? Ini Mbak atau Mas ya? Saya tidak mendengar suara nih. Sinyalnya Atau- mungkin jelek, Pak. Oh ya ya nggak apa. Mungkin ada teman-teman Bang. yang lain. Mungkin bisa di chat. Yes. Mungkin tadi Dava Azhar itu Mas atau Mbak ya? Mas Murah ya? Mbak, Oh Mbak. ya, mohon maaf ya Mbak Dava Azhar. Mungkin karena Halo, saya Pak. tidak mendengar. Iya ya, gimana? Atau mungkin boleh di chat ya kalau Suara misalkan. saya masuk nggak ya? Nah, sekarang masuk. Gimana? Nggak apa. Saya masih tunggu nggak apa. Kita slow aja di sini. Banyak diskusi, banyak telekomunikasi seperti ini gitu. Mbak Dava? Oke Pak, izin ya Pak. Iya. Sepengetahuan saya, reaktor itu adalah tempat berlangsungnya reaksi fisi nuklir. Gitu. Oh ya, sangat singkat ya. Ya. Benar, mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjelaskan ataupun punya pendapat yang lain, mungkin karena udah cewek, mungkin yang cowok mungkin ya. Atau saya tunjuk aja nih. Karena tadi ada Dava Azhar, mungkin Dava Nabawi ini cowok kan ya? Iya, Pak. Moga Mas Dava Nabawi. Mungkin bisa mengutarakan apa yang dijalani, apa itu reaktor. Kalau sepahaman saya ya kurang lebih sama sih Pak. Itu reaktor ya alat atau benda yang memiliki fungsi utama untuk membuat sebuah reaksi berantai. Cukup, Mas? Sudah cukup? Sudah, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang secara singkat yang disampaikan oleh Mas dan juga Mbak Dava ini, saya panggil sama saya Dava ya, mohon maaf ya, karena kita nggak tahu panggilan apa namanya setiap sehari-harinya apa. Tadi yang disampaikan oleh Mas Dava Nabawi dan juga Mbak Dava Azhar, memang tidak salah. Memang reaktor itu adalah tempat beroperasi atau tempat terjadinya reaksi fisi berantai. Tapi kenapa saya highlight di sini di depan satu slide di sini, karena teman-teman sendiri kan berasal nggak hanya dari Yogyakarta sendiri ataupun banyak daerah di Indonesia gitu ya. Terkadang saya pun juga menjumpai di daerah-daerah saya. Kalau ditanya, Bapak ataupun Mas dulu kuliah di mana? Di STM belajar apa? Belajar nuklir. Pasti yang utama dari teman-teman adalah bom ya Mas ya, gitu. Yaitu apa namanya? Berkaca dari pengalaman-pengalaman saya waktu entah itu di rumah, entah itu di masyarakat, ditanyakan seperti itu. Jadi memang banyak teman-teman ataupun masyarakat yang belum teredukasi dengan baik ataupun belum tahu dengan baik apa itu nuklir. Nah, makanya saya sedikit-sedikit kita bahas ke apa namanya pembahasan yang lebih detail apa itu reaktor apa dan sebagainya, sehingga mungkin nanti teman-teman suatu saat kalau ditanya oleh orang ataupun masyarakat ataupun siapapun yang menanya teman-teman itu, apa sih itu nuklir, apa sih itu reaktor, itu mungkin teman-teman bisa menyamakan persepsi dan itu bisa menyamakan apa namanya pengetahuan yang sama, sehingga orang-orang itu bukannya kita malah emosi, bukannya kita membiarkan mereka, tapi kita malah mengedukasi mereka. Seperti itu kan yang diharapkan oleh Pak Edi Giri dulu ya waktu menjabat sebagai bukan direktur ya, dulu apa ketua STN ya. Sehingga kita itu diharapkan sebagai agen-agen yang bisa mengedukasi masyarakat, tidak hanya di tempat kita bekerja, tidak hanya di tempat kita kuliah, tapi diharapkan sedikit-sedikit impact kecil gitu kan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Satu atau dua orang yang tanya, mungkin ada 5 sampai 6 orang yang mendengarkan di sana seperti itu. Nah,
berkaitan dengan reaktor, apa sih itu reaktor tadi? Yang disampaikan tidak salah dari Mas dan juga Mbak Deva tadi. Tapi ada pengertian ataupun apa namanya, arti yang lebih baik ataupun arti yang lebih sinkron. Saya baca dulu dari bukunya Pak Sarip ya. Tahu ya Pak Sarip pernah diajar oleh Profesor Sarip? Belum ya? Kelas ini? Belum, Mbak. Oh, belum. Ya mungkin nanti besok kalau misalkan teman-teman kunjungan ke sini, mungkin kita bisa langsung ke Prof. Sarip gitu ya. Ya beliau salah satu profesor di sini, ruangannya juga di reaktor. Beliau banyak buku-buku ataupun banyak pengetahuan mengenai reaktor. Dulu saya juga diajar oleh Prof. Sarip mengenai reaktor, walaupun pada Elin pada waktu itu saya tidak mengambil OKPR. Pada waktu itu kan Elin hanya di semester 7 ya, semester 7 itu dibagi 3, otomasi industri, otomasi industri, reaktor, dan juga instrumentasi medik. Nah, saya pada waktu itu mengambil instrumentasi medik seperti itu. Jadi tidak malah sekarang di sini gitu. Jadi kita harus belajar lagi, tidak hanya waktu mahasiswa, tapi waktu kita dimanapun kapanpun berada tetap harus belajar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin bisa teman-teman tidak harus sama persis ataupun tidak harus sesuai dengan apa yang ada di sini. Tapi yang intinya adalah, kalau kita baca dari buku Prof. Sarip, reaktor adalah suatu tempat. Suatu tempat apa? Suatu tempat terjadinya reaksi pembelahan inti berantai secara terus-menerus. Yang digarisbawahi apa? Yang digarisbawahi adalah dan terkendali yang di sini. Kalau cuma tempat terjadi reaksi pembelahan inti berantai secara terus-menerus, bom juga gitu kan ya? Yang membedakan bom dan juga dengan reaktor adalah di sini. Terkendali dan juga tidak terkendali. Makanya kita belajar OKPR tujuannya adalah untuk pengendali reaktor. Namanya saja sendiri adalah operasi kinetika pengendalian reaktor. Makanya kita harus membuat sedemikian rupa supaya tempat terjadi reaksi pembelahan inti berantai ini yang secara terus-menerus dapat kita kendalikan sehingga kita tidak menimbulkan ataupun tidak sampai tak terkendali sehingga bisa ya hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang berkaitan dengan baik itu pemutahiran sebetulnya bisa diminimalisir gitu ya. Dan juga dari tadi tempat terjadinya reaksi pembelahan inti berantai secara tertentu dan tidak terkendali, dan juga biasanya digunakan untuk yang pertama adalah pembangkitan daya. Pembangkitan daya di sini biasanya kan untuk PLTN. Tapi kalau di reaktor kita di Indonesia kan ada 3 reaktor, ya semuanya untuk riset. Yang kedua adalah untuk produksi radioisotop, yang memang untuk penelitian di sana, ataupun untuk penelitian lainnya. Maksudnya penelitian lainnya ya, mungkin kita bisa memanfaatkan di sana ada pimport untuk penelitian. Misalkan kita butuh flux neutron yang di mana kita nggak perlu memasukkan sampel ke dalam teras reaktor, tapi kita bisa mengambil flux-nya dari pimport di sana, mungkin untuk penelitian ya. Kalau yang di sini selain pimport, selain memang teras yang untuk tindakan penelitian, untuk fasilitas yang di kemarin kan pernah pas praktikum operasi reaktor ini kan, tahu ya bentuk teras seperti sarang lebah itu yang bisa konfigurasi bahan bakar dan juga konfigurasi batang lainnya telah dijelaskan dengan baik oleh Mas Wahyu Hidayat kemarin ya. Itu kan juga kalau dia dari tampak atas, sisi atas itu kan kelihatan kayak tabung-tabung ataupun seperti pipa yang mengarah ke 4 sisi dan juga 2 kolom thermal dan juga thermalizing column. Nah, itu juga kita manfaatkan untuk penelitian. Contoh yang di sini adalah SAMOP atau sub assembly for molybdenum production, itu punya penelitiannya Pak Sarip, dan juga dulu TA saya di reaktor juga dulu. Nggak nyambung juga ya, dulu ngambilnya instrumentasi medik tapi TA-nya juga di sini. Tapi nyambung karena dulu TA saya adalah mengambil tema BNCT, Boron Neutron Capture Therapy. Kita memanfaatkan pimport tembus radial, kita gunakan flux-nya untuk iradiasi sampel, walaupun endingnya belum tercapai ataupun belum terjadi ataupun belum final di sini, tetapi waktu itu memang tugas akhir saya adalah fokus untuk pembuatan shielding, baik itu geometri maupun yang jelas paparan radiasi di luar area shieldingnya seperti ya. Awalnya memang menggunakan MCNP, tapi kemudian karena STM cuma 1 kali setahun ya lulusnya, dan juga waktu itu tidak
tidak memungkinkan untuk dari awal untuk melakukan pemrograman atau komputasi menggunakan MCMP, sehingga yang menggunakan MCMP dari lain, dan saya fokus untuk manufaktur sampai pengujian shielding untuk untuk tugas akhirnya. Mungkin bisa teman-teman bisa garis bawahi yang tadi saya sampaikan, bahwa reaktor adalah secara singkat suatu tempat terjadinya reaksi pembelahan inti secara terus-menerus dan juga terkendali yang biasanya digunakan untuk pembangkitan daya, produksi radioisotop ataupun untuk penelitian lainnya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman ataupun ada tanggapan? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Ya, Pak. Oke, yang kedua, judul kita itu sendiri ataupun judul mata kuliah ini itu kan operasi, kinetika, pengendali reaktor. Tadi kita telah mengenal reaktor. Sekarang yang kedua, apa itu kinetika reaktor? Kalau saya baca dari beberapa sumber, kinetika reaktor itu berkaitan dengan studi tentang apa? Tentang flux neutron sebagai fungsi waktu atau ketergantungan dengan waktu akibat dari adanya perubahan yang dipostulasikan pada penambang makroskopik dari sistem ataupun bahan ataupun struktur reaktor. Nah, mungkin teman-teman itu kalau misalkan membaca pengertian seperti itu, mungkin saya yakin 80-90% lah, itu pasti akan bingung. Bingungnya kenapa ya? Ya, bagaimana itu ketergantungan dengan waktu, maksudnya gimana, terus dipostulasikan penambang makroskopik ataupun cross section-nya gimana. Itu pasti saya yakin teman-teman confused ataupun bingung. Tapi secara singkat, kinetika reaktor itu kalau misalkan saya ringkas ataupun kita teliti apa yang maksudnya pengertian di sini adalah gini, kinetika reaktor itu berurusan dengan perubahan flux neutron sementara yang dihasilkan dari penyimpangan dari kondisi kritis karena adanya penyisipan reaktivitas ke dalam reaktor. Maksudnya gimana? Maksudnya penyisipan reaktivitas itu mungkin ya batang kendali di sana naik turun, bukan mungkin deh, pasti di sana ada batang kendali yang naik turun ataupun ada sampel yang dimasukkan ataupun ada kejadian-kejadian lainnya, misalkan ya pas operasi reaktor kan juga dijelaskan ada flow dari sistem primer, ada untuk sebagai pendingin gitu. Kalau misalkan flow-nya mati seperti apa? Nah, mungkin fenomena-fenomena seperti itu adalah yang menyebabkan penyimpangan dari kondisi kritis karena adanya penyisipan reaktivitas tadi. Jadi reaktivitas negatif kemarin juga sudah pernah takutnya reaktivitas negatif suhu bahan bakar, di mana saat kita mematikan pompa, fenomena-fenomena apa yang terjadi di sana, misalnya kan pompa primer pakai pompa primer 1 kita matikan, nanti perubahan suhunya gimana, terus dayanya gimana, kan teman-teman bisa melihat di sana ya, itu adalah akibat dari penyisipan reaktivitas ke dalam reaktor. Nah, fenomena-fenomena seperti ini pasti ditemui selama pengompresan reaktor nuklir, yaitu akibat tadi, misalkan adanya akibat dari gerakan batang kendali yang naik turun. Kalau misalkan naik, dayanya akan, kalau batang kendali naik, biasanya dayanya akan apa teman-teman? Naik apa turun? Naik, Pak. Naik, karena apa? Nah, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Ya karena apa, itu yang harusnya ini teman-teman bahas di laporan OKPR ini. Tidak hanya, kemarin saya sempat membaca, ya nggak cuman bilang kalau bahan bakar ataupun batang kendalinya naik, daya naik. Nah, itu yang saya bilang tadi, orang SMP ataupun orang SMA yang membaca teorinya pasti juga akan paham kalau batang kendali naik, dayanya juga akan naik. Tapi yang diminta di sini pas saat laporan ataupun untuk pemahaman teman-teman, batang kendali naik, kenapa dayanya bisa naik? Itu kan menjadi pertanyaan ataupun menjadi gejala. Nah, itu yang teman-teman bahas. Oh, karena ini, karena itu, karena apa, itu kan mungkin bisa teman-teman bahas. Yang nanti di slide selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut, ya ini untuk sebagai pengenalan ataupun pendahuluan kira-kira dari laporan-laporan yang telah teman-teman kemarin submit.
itu mana aja sih yang bisa dikembangkan atau mana aja sih yang bisa dikembangkan dari teman-teman, sehingga tidak hanya yang saya bilang tadi, tidak hanya teman-teman tahu teknisnya, tapi juga tahu gejala-gejala transien ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di reaktor seperti itu. Nggak hanya checklist, nggak hanya shutdown, tapi kan juga teman-teman paham, oh kalau misalkan kita naikkan tadi ya, kita naikkan batang kendali, akibatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, karena teorinya mengutarakan ataupun menyebutkan seperti ini. Nah, itu kan teman-teman bahas singkat secara di situ nggak apa. Mungkin laporan 2-3 halaman itu sudah cukup untuk pembahasan sama kesimpulannya. Teman-teman singkat saja, karena di sini kan kita sama ya, kita sama-sama D4 ya, nanti insya Allah lulusnya. Kan kita lebih banyak praktik, untuk apa? Untuk membuktikan apakah teori yang kita dapat itu benar atau tidak, bukan untuk memperdalam teori. Kalau untuk memperdalam teori ya teman-teman di teknik nuklir UGM gitu ya. Tapi kita banyak praktik ya, bisa secara apa ya? Secara eksplisit, secara gamblang kita lebih menang di lapangan. Kita tahu nih kalau misalkan ada gejala seperti ini ataupun ada fenomena seperti ini, teknis apa yang akan kita lanjutkan selanjutnya itu pasti kita lebih paham daripada apa yang kita pahami dulu di teori ataupun kita tidak praktikum sama sekali sepertinya. Itu kemampuan kita, keunggulan kita. Makanya teman-teman karena besok peluang kerjanya itu makin kesini makin banyak saingannya gitu ya. Jadi teman-teman pasti harus mempunyai ini salah satu keunikan ataupun keunggulan sendiri. Selain mungkin kalau misalnya dia di wawancara kita bisa kalah ataupun kita bisa kurang mendalam dibandingkan misalkan ada pengadaan BRIN lagi yang untuk pengadaan JPF lagi yang untuk bekerja di reaktor. Mungkin pada saat wawancara teman-teman di sandingan ataupun di versus dengan yang lulusan UGM, mungkin kita bisa kalah di teori, tapi untuk pengejar itu saya yakin yang di UGM pun pasti akan kalah atau kalau kita memperdalamnya ataupun tahu teknis-teknis di lapangan seperti apa, karena yang dibutuhkan di dunia kerja itu bukan teori, tapi pemahaman dari teman-teman yang dipahami itu bagaimana bisa diaplikasikan di tempat kerja seperti itu. Jadi bukan hanya karena masalah apa sih, kalau misalkan ini masalah otak ataupun masalah teori, masalah EQ ya, intelijen kita berpikir, tapi bagaimana reaksi teman-teman melihat ataupun memahami dinamika yang terjadi sehingga teman-teman bisa cepat lebih memutuskan hal apa ataupun kejadian gimana yang akan teman-teman tanggulangi seperti itu. Nah, kinetika dan juga pengendalian reaktor itu juga merupakan dua buah topik yang sangat erat kaitannya dengan pengoperasian reaktor nuklir. Kinetika tadi sebagaimana disebutkan itu lebih banyak membahas tentang bagaimana keadaan kesetimbangan antara antara kecepatan produksi neutron dari hasil proses reaksi pembelahan inti dengan kecepatan hilang di dalam sistem dan bocor keluar. Karena setiap kali neutron ataupun setiap kali neutron diproduksi di sana itu pasti ada yang bocor keluar, entah itu karena adanya difusi di sana ataupun entah ada yang lain, itu kan pasti ada bocor-bocor di sana. Sehingga bagaimana peranan neutron sentak dan neutron kasif itu, bagaimana pengaruh suhu, bagaimana pengaruh keracunan, bagaimana pengaruh konfigurasi keras dan sebagainya. Kemarin kan kita juga udah dipelajari ya, dari 91 lubang bahan bakar yang diisi berapa, nah bagaimana konfigurasinya itu, bagaimana berat total dari uranium itu sendiri kan ada teorinya, ada penjelasan sendiri. Nah itu bagaimana berdampak kepada daya yang akan dibangkitkan, itu pasti ada kaitannya. Nah itu yang teman-teman bahas gitu. Nah sedangkan pengendalian reaktor itu adalah mekanisme kesetimbangan yang dapat dikendalikan sehingga reaktor nuklir dapat dioperasikan dengan aman dan selamat. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kenapa kita harus mengendalikan dengan ini ya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ketika batang kendali ini berada di blok mana ataupun di batang kendali namanya apa aja mungkin. Pengaman, kompensasi, dan pengatur, Pak. Nah, tepat. Kenapa kita hanya memiliki 3 batang kendali ya? Karena memang
daya kita yang di Banten kecil, kalau Bandung itu sampai 5 kalau nggak salah ya, karena daya dia lebih besar. Maka kita menggunakan 3 batang kendali ini saja juga sudah cukup untuk mengendalikan fenomena-fenomena ataupun gejala-gejala yang ada di reaktor. Mungkin kalau misalkan dari penjelasan dari saya kurang tepat ataupun kurang baik ataupun kurang jelas, mungkin bisa teman-teman ini ya koreksi ya. Kalau misalkan teman-teman kita kan kita itu tidak yang membedakan kami ataupun saya dengan teman-teman adalah bukan ilmunya, tapi karena saya lulus lebih dahulu ya daripada teman-teman, sehingga saya di sini hanya sharing pengetahuan yang saya dapat dulu di kuliah dan juga saya dapat di dunia kerja ini. Teman-teman kan masih belajar, masih banyak memungkinkan pengembangan diri yang lebih dari saya. Syukur-syukur yang kami harapkan adalah setiap kali instruktur ataupun setiap kali dosen memberikan kelas, yang diharapkan adalah generasi selanjutnya ataupun generasi teman-teman ini jauh lebih paham, jauh lebih jago daripada kita ini, sehingga ya sustainable development goals SDGs untuk kedepannya kan pasti Indonesia punya target ya itu bisa tercapai, apalagi kan kita berada di bonus demografi yang ada limpahan bonus demografi gitu kan ya, makanya kita sebaik mungkin mengembangkan diri sehingga nanti kita bisa berkontribusi lebih kepada bangsa ini, tidak hanya menjadi, mungkin mohon maaf ya, tidak hanya menjadi mungkin manusia silver yang ada di di lampu merah seperti itu ya. Jangan sampai kita telah diberi ilmu, kita telah diberi kesempatan untuk kuliah, kita telah diberi kesempatan untuk belajar lebih lanjut, tapi noting yang kita dapat kuliah tiba-tiba semester 5 tiba-tiba lulus kita nggak dapat apa-apa. Jangan sampai seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa ditanyakan pada diri sendiri selama 2,5 tahun kita sudah ngapain aja, masih ada kesempatan ke depan sebelum lulus untuk teman-teman mengembangkan diri sehingga nantinya outputnya bisa benar-benar bagus, dan juga harapannya ya teman-teman kalau misalkan lanjut ke dunia kerja bisa lebih cepat ataupun bisa lebih matang daripada lulusan-lulusan yang lain, sehingga kesempatan teman-teman untuk diterima ataupun bergabung mendapatkan entah itu penghasilan yang layak lebih tinggi gitu. Nah, tujuan dasar dari sistem pengendalian reaktor adalah sebagai kelengkapan untuk mengoperasikan reaktor nuklir, yaitu untuk menaikkan daya di sini ya, dengan kalau dari reaktor Kartini sendiri kan pengaturan batang kendali ini ya ada di safety, SIM, sama regulator. Sama aja pengaman, kalau bahasa Indonesia yang tadi apa? Saya lupa ya. Pengaman, kompensasi dan pengaman, kompensasi dan pengatur. Mohon maaf saya kadang ngapalkannya kan dari sini, satu SIM regulating gitu. Oke. Terima kasih Mas Stefan Nabawi ya, aktif sekali. Ya, selain untuk menaikkan daya sampai tingkat yang ditentukan, kemarin kita telah tahu sendiri kan prakteknya itu dari 0 kW sampai 100 kW, terus kemudian ditahan ataupun mempertahankan daya di 100 kW seperti apa mengatur batang kendali yang pertama regulating ya, karena yang smooth naik turunnya, kemudian terus operasi daya maksudnya dari 100 kW terus kita kalau nggak salah kemarin manuver sampai 70 kalau nggak 50 kW, terus kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian shutdown, terus setelah shutdown kita tunggu berapa lama, terus kita menggunakan sistem SIK dan juga sistem primernya seperti itu. Nah, pada sistem kendali reaktor ini juga dibahas sistem proteksi reaktor, yaitu sistem keselamatan yang memang dirancang untuk dapat mematikan operasi reaktor secara otomatis jika terjadi kejadian yang membahayakan ataupun berpotensi merusak ataupun membahayakan sistem reaktor. Seperti kemarin kan teman-teman kita praktikum reaktivitas negatif ya, nah, itu adalah salah satu inherent safety yang ada di reaktor Kartini. Sehingga apabila nanti misalkan ya kemarin pompanya dimatikan, kalau secara teori itu kan dayanya makin panas daya naik, akibatnya apa? Bisa entah itu mutu gelembung, kalau yang ya memang tidak mungkin terjadi di sini ya. Kalau misalkan memang secara teori ya, kalau misalkan panas terjadi di sana tidak ada perpindahan daya, panas terus ya lama-lama mungkin bisa leleh kan ya teras reaktornya. Tapi kan bukan seperti itu yang diharapkan. Kalau kemarin juga kita telah membuktikan bersama kan ya ini safety-nya seperti apa. Kalau misalkan pompa mati, suhu naik, dayanya malah naik apa turun kemarin ya? Yang ikut praktikum mungkin. Turun, Pak. Ya, kenapa turun ya? Karena tadi inherent safety yang ada di sana. Apa itu inherent safety? Mungkin teman-teman bisa bahas ataupun teman-teman bisa searching lagi
di internet banyak itu, kalau misalkan mau jurnal-jurnal juga banyak. Apa sih itu inherent safety? Apa sih itu apa namanya? Local loss of flow accident, loss of control accident, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa bahas ataupun teman-teman bisa baca di sendiri di baik itu di Google ataupun di jurnal-jurnal yang ada gitu ya. Nah, kemampuan tingkat operasi pembangkitan daya dari suatu reaktor nuklir itu bergantung kepada seberapa besar kandungan massa bahan dapat bakarnya. Tergantung dari massa bahan dapat bakarnya kan adalah bahan bakarnya itu sendiri. Nah, seberapa besar atau seberapa berat kandungan yang ada di sana, kan nggak mungkin tuh dari 91 apa namanya 91 slot yang ada di teras reaktor, apakah mungkin misalkan cuma butuh karena belum praktikum kekritisan ya, mungkin nanti kalau praktikum kekritisan sudah paham kenapa harus konfigurasi seperti ini gitu ya. Kalau sekarang untuk apa namanya pendahuluan saja, kan nggak mungkin tuh dari misalkan ya butuh 1 kilogram untuk mengoperasikan reaktor Kartini sampai daya 100 kilowatt. Apakah 1 kilogramnya itu sendiri dapat dimuat dalam satu bahan bakar? Kan tidak mungkin. Nanti kan disipasi daya ataupun daya yang dibangkitkan tidak akan seperti itu. Nanti di grafik yang akan kalau teman-teman praktikum juga tidak akan gini ya, apa namanya, tinggi radial di tengah gitu ya. Pasti ya kritisnya pun tidak akan 100% gitu. Karena apa ya? Karena tadi konfigurasi itu penting. Kenapa penting? Ya karena itu yang akan kita kendalikan di reaktor ini. Untuk mengamankan daya, konfigurasi yang paling tepat adalah seperti itu. Nanti ini sebagai pendahuluan saja ya, sebagai pendahuluan nanti teman-teman akan praktikum reaktor. Di sana mungkin teman-teman bisa amati, bisa lebih paham lagi ya, karena telah didahulukan sekarang, dan besok ada penjelasan yang lebih lanjut. Saya lupa penjelasan praktiknya sudah dijelaskan apa belum, tapi yang jelas seperti itu. Nanti akan kita unloading bahan bakar dari teras reaktor itu, kemudian kita masukkan lagi sampai berapa sih dia biasanya butuh kritis itu. Nanti teman-teman bisa bahas di sana. Nah, selain karena kandungan massa dapat bakarnya tadi ataupun apa namanya bahan bakarnya tadi, bisa juga dari tambang lintang mikroskopik dan juga besarnya flux neutron. Nah, yang paling utama dan yang paling apa namanya sensitif, praktis dan waktunya paling cepat ataupun paling tanggap itu adalah pengendalian ataupun parameter dari flux neutronnya itu sendiri. Jadi mekanisme gerak dan juga perilaku neutron yang ada di reaktor ataupun kinetikanya itu merupakan ini ya, pengendalian yang dengan reaktor nuklir yang lebih rinci ataupun bisa dibilang bukan utama juga sih, bisa dibilang lebih penting gitu, lebih penting flux neutronnya. Karena apa? Flux neutronnya ini sendiri yang biasanya kita manfaatkan. Karena di sini adalah reaktor riset, makanya flux neutronnya kita manfaatkan untuk penelitian, baik itu iradiasi sampel ataupun aktivasi neutron. Nah, ini ya, analisis aktivasi neutron itu sebenarnya ada materi sendiri. Mungkin teman-teman belum dapat, mungkin semester tahun-tahun depan yang terdapat, karena kita baru bahas ataupun baru singgung apa namanya bikin modul yang baru seperti itu. Jadi ini ya yang kenapa perlu dinaikkan ya secara singkat adalah supaya reaktor nuklir dapat dioperasikan dengan selamat. Kalau nggak selamat ya tadi itu. Nah, kita bahas ini ya, apa namanya, laporan dari teman-teman. Jadi kita bahas OKPR gitu ya, apa namanya secara singkat yang diminta dari teori OKPR itu apa sih gitu ya. Karena kenapa saya perdalam di awal, karena dulu waktu saya PA, sedikit informasi aja ya, itu saya ditanya oleh Pak Anwar. Pak Anwar tahu kan ya, Pak Anwar Budianto, dia beliau penguji saya waktu itu. Saya ditanya, maksud dari judulmu itu apa sih? Kan judul saya analisis radiasi neutron pada fasilitas uji in vitro penyusunan kabar terapi. Ditanya satu-satu, maksudnya analisis ini buat apa? Maksudnya in vitro buat apa? Maksudnya reaktor buat apa? Nah, dari situ, jadi kita bisa membayangkan ataupun kita bisa menulis yang inline dengan judul, sehingga pembahasannya tidak melebar seperti itu. Dan juga untuk tambahan teman-teman, mungkin kalau misalkan kemarin yang terlewat ataupun dari teman-teman yang kurang paham waktu dijelaskan oleh Pak Triwan Ciptono, mungkin bisa di-refresh kembali, di-review kembali, sehingga teman-teman bisa paham apa sih yang kita lakukan tiap hari Senin jam 9.20 ini, pelajaran apa sih, ataupun mata kuliah apa sih, seperti itu. Nah, kita bahas ke laporannya teman-teman. Saya melihat nggak hanya satu ya,
tidak sedikit yang tujuannya itu hanya satu. Padahal kalau di teori yang didapat di IRL itu sendiri, kita lihat tujuannya ada dua. Yang pertama adalah full perform operation checklist including startup checklist, power checklist, dan juga shutdown checklist. Itu pasti teman-teman bahas, saya yakin, dan saya baca teman-teman membahasnya di situ semua. Tapi yang kedua, fenomena di reaktor riset itu seperti apa? Itu yang teman-teman lupa. Malah bukan, saya nggak tahu entah lupa ataupun terlewat, tapi teman-teman di tujuan saja tidak menjelaskan yang kedua ini. Padahal yang paling penting kalau teman-teman mahasiswa adalah yang kedua ini. Kalau teman-teman hanya membahas checklist, shutdown, dan operasi daya, ya seperti yang saya bilang di awal tadi, siswa SMA maupun SMA pun bisa membahas ataupun bisa membuat laporan seperti itu gitu loh. Tapi yang nggak bisa bahas Renkov itu terjadi karena apa sih ya? Mungkin itu bisa teman-teman sebutkan, nggak usah panjang lebar, tapi dikit aja. Itu terjadi karena ada yang ini. Terus paparan radiasi di dek misalkan paling tinggi. Ya kenapa paparan radiasi di dek paling tinggi? Karena ya tidak ada shielding, kolam ataupun teras reaktor ini di reaktor Kartini, teman-teman bahasa rasanya seperti itu gitu loh maksudnya dari kami, sehingga teman-teman itu bahasnya ataupun teman-teman itu menuliskan laporannya lebih saintifik dan juga lebih paham gitu loh fenomena yang terjadi seperti ini ya, karena alasannya seperti ini, teorinya seperti ini, dibuktikan di praktikum seperti ini gitu. Jadi itu yang pertama, koreksi dari saya, koreksi dari kami tim instruktur yang telah membaca laporan. Kalau misalkan nilai nanti ini ya ke Mas Dayat yang akan memberi nilai, kalau karena bukan kewenangan dari saya, tapi karena di sini untuk evaluasi ya juga pembelajaran teman-teman dalam menuliskan laporan. Yang pertama, lihat dulu dari tujuan itu sendiri, kan nanti bisa teman-teman bahas yang inline dengan tujuan, sehingga tidak melebar tadi, dan juga pembahasannya lebih komprehensif. Oke, selanjutnya, di evaluasi ini yang pertama ya, yang sering disebutkan entah itu dari Elin yang kemarin saya kalau nggak salah 3 orang ya, ataupun dari Elmek. Yang pertama, beberapa ataupun tidak sedikit juga yang menyebutkan reaktor dalam kondisi aman. Dan maksudnya aman di sini itu seperti apa sih gitu ya? Kalau misalkan aman itu kan juga relatif menurut kita ya. Maksudnya gini, rumah kita tidak kemalingan dalam waktu 5 tahun. Apakah dianggap aman? Ya aman gitu kan ya. Tapi kalau misalkan rumah kita dalam 5 tahun terus ada kemalingan 1 kali, apakah itu dianggap kondisinya aman juga? Kan relatif, maksudnya dalam 5 tahun hanya 1 kali gitu loh. Sehingga pengertian amannya ini masih multitafsir gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau mengaitkan dengan teori ini atau dengan praktik yang telah kemarin teman-teman laksanakan, amannya di sini itu lebih baik jika dijelaskan dengan standar tertentu. Dalam hal ini standar yang dikatakan bisa beroperasi dengan aman adalah ini teman-teman BKO, batasan kondisi operasi. Gitu ya. Jadi kenapa PHR-nya harus tentang 5,5 sampai 7, kenapa harus levelnya antara 10 sampai 20 cm, kenapa paparan radiasi sekian, itu kan ada ininya semua ya, ada batasan kondisi operasinya semua ya. Jadi misalkan paparan radiasi di dek kalau nggak salah sekitar 25 milisievert atau mikroson di sana. Itu yang teman-teman bahas, misalkan amannya tuh gimana gitu loh. Kalau misalkan masih di dalam batas BKO kan berarti beraman menurut BKO, tapi kalau misalkan di sana lebih dari 25, teman-teman anggap aman, ya dasarnya dari mana gitu loh. Yang perlu dipertanyakan kan itu dasar yang pertama teman-teman bahas untuk apa terhadap fenomena yang terjadi di reaktor Kartini seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, memang di tujuan itu sendiri teman-teman tidak sedikit yang tidak mencantumkan efek ataupun dinamika reaktor saat kritis. Misalkan ya, paparan radiasi tadi di dek kenapa paling tinggi, terus kenapa ada radiasi Cherenkov di sana yang muncul, terus kenapa saat naikkan daya ataupun mengatur batang kendali harus regulating dulu, kenapa nggak boleh regulating dulu baru safety-nya yang naik, gitu kan. Itu semua ada di BKO, ada di aturan ataupun
SOP lah, katakanlah SOP yang ada di Rektor Kartini. Nah, teman-teman sendiri kan di sana juga ada PKO sendiri ya. Kalau nggak salah saya sudah baca di modul ataupun di teori teman-teman, ada yang menyebutkan PKO, ada yang menyebutkan SOP gitu, nggak masalah. Tapi yang jelas teman-teman bahasnya dikaitkan dengan kesana, sehingga tidak multitafsir amannya itu seperti apa, ataupun dinamikanya tadi seperti apa, sehingga teman-teman lebih inline terhadap pembahasan yang teman-teman tuliskan gitu. Nah, yang ketiga adalah kurang menyantumkan sebab akibat saat operasi. Seperti yang saya singgung di depan tadi ya, kenapa batang kendali naik, dayanya bisa naik. Kan batang kendali, ya kalau misalnya dijelaskan secara singkat ya, batang kendali naik, maka menyerap neutronnya lebih sedikit, menyerap neutron lebih sedikit, maka neutron yang ada di reservoir lebih banyak, sehingga menumbuk bahan bakar dapat belahnya yang lain, sehingga dayanya bisa naik, neutronnya tambah banyak, peluasan energinya lebih banyak, daya yang naik. Kan seperti itu sudah menjelaskan pemahaman teman-teman, walaupun singkat ya, tapi kan itu sudah mengena dari teori yang didapatkan, kemudian teman-teman aplikasikan ke dalam laporan praktikum yang teman-teman kirimkan. Nah, seperti itu kan juga dari instruktur ataupun yang mengurusi laporan, pasti orang ini paham, orang ini enggak. Ada satu ataupun dua orang, saya lupa ya, saya baca pembahasan kesimpulan daftar pustaka dalam satu lembar. Ya ini mau apa gitu loh. Saya lihat ya hanya secara singkat, checklist operasi gini sebelum reaktor beroperasi harus checklist A B C D E F G H I J gitu. Kemudian reaktor shutdown gini, terus kesimpulan reaktor dioperasikan dengan aman dan selamat. Ya dari mana gitu loh, teman-teman nggak menjelaskan dengan detail di situ loh. Nah, ini kenapa kita bahas ataupun kenapa kita perdalam di sini, karena biar tadi sesuai tujuan awal tadi, biar teman-teman itu paham, biar teman-teman lebih tahu gitu lah, lebih tahu, sehingga nantinya teman-teman nggak hanya tahu secara praktisnya maksudnya praktis ya cuma sekedar mengoperasikan, sekedar tahu gitu, tapi dinamika yang terjadi, gejala transient, fenomena-fenomena yang terjadi di reaktor itu teman-teman paham sesuai dengan teori yang telah dijelaskan dan juga apa yang telah teman-teman laksanakan di praktikum seperti itu. Mungkin dari yang operasi reaktor, evaluasinya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu karena udah jam 10:30 ya. Nah, untuk sistematika presentasinya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini tetap sama, entah teman-teman mau datang ke sini dibagi per kelompok ataupun sesuai reguler seperti ini, kelas dibagi 5 orang. Nah, untuk presentasi, kalau bisa ya, kalau misalkan di kelas reguler, karena ini saya bikinnya sesuai, kalau kita milihnya kelas reguler, maksudnya reguler pertemuan di seperti ini ya, setiap orang kalau bisa diberikan waktu untuk presentasi gitu loh. Entah itu cuma menjelaskan teori, entah itu menjelaskan pembahasannya, sehingga tiap orang bisa aktif gitu. Nah, mungkin durasinya sekitar 30-45 menit tergantung dari teman-teman ya, bahasnya lebih dalam apa enggak. Disertai dengan tanya jawab kalau misalkan ada, kemudian 50 sampai 30 menit kemudian kita bahas bersama kurangnya di mana, ke depan yang bisa dikembangkan seperti apa, kemudian yang terakhir adalah kuis seperti yang tadi sebutkan, kita menggunakan Kahoot saja ya. Gitu. Nah, presentasi mencakup semua yang teman-teman tulis di di laporan, dari tujuannya seperti apa, sehingga nanti inline antara teori, prosedur, langkah kerja, pembahasan, kesimpulan, hingga nanti kalau misalkan saran, kami juga menerima saran yang untuk pengembangan lebih baik ke depannya, seperti ya misalkan kameranya kurang jernih, misalkan seperti itu kan juga termasuk saran, misalkan ya bisa teman-teman tulis di sana seperti itu. Mungkin nanti akan slide-nya ini saya download dan juga saya kirimkan ke Mas Ngurah ya, sebagai ketua kelas, untuk bisa dibahas nanti bersama tim satu kelasnya. Nanti kalau bisa dalam satu hari ini kalau bisa sudah ada kesimpulan ataupun keputusan, enaknya kita ke depan mau pertemuan rutin seperti ini, minggu depan mungkin teman-teman presentasi, kemudian kita bahas, kemudian ada kuis, atau teman-teman ada yang datang ke sini, presentasi di sini, jika kunjungan sekaligus kita jelaskan secara langsung di Rektor Kartini ini, seperti itu. Nah, timeline karena kita kemarin mundur satu ya, Pak Triwulan Ciptono kemarin mengambil di tanggal yang di sini yang seharusnya presentasi ini. Nah, ini kemungkinan mundur satu, jadi sampai tanggal 20, saya lupa tanggal 26 atau 27 Desember gitu, itu pertemuan terakhir kita sebelum UTS, nanti sekalian kita bahas. Saya
untuk pembahasan UAS nanti dengan Pak Dwi nanti akan kami koordinasikan enak seperti apa seperti itu ya. Jadi untuk timeline seperti ini, jadi besok mundur ke sini ya. Jadi yang pertama nanti untuk kelompok 1 kalibrasi daya, kelompok 2 itu selanjutnya seperti itu. Jadi yang belum dipraktikumkan ya menunggu dipraktikumkan dulu, menunggu dibuat laporan baru kita bahas di sini seperti itu teman-teman teknisnya. Bisa dipahami ya, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Mas Murah mungkin ada pertanyaan? Belum sih Pak kalau Oh, ya. kalau denger. Ya, tapi at least ini ya yang dimaksud maksudnya paham gitu ya secara singkatnya. Iya paham. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjut. Juga data pembahasan ya, ini cuma mengulang yang tadi saat menulis di laporan maupun presentasi sebaiknya yaitu ya dalam pengolahan data agar mudah membaca atau tulisan dan struktur di sana agar memahami sederhana dari hasil pembelajaran teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin ini slide terakhir yang dapat kami tampilkan, masih ada 25 menit. Yuk kita siapkan teman-teman untuk quiz ya. Teman-teman device-nya banyak yang pakai smartphone apa pakai PC ya? Kalau saya laptop sih Pak. Oh ya, jadi biarpun laptop kan HP-nya masih bisa untuk ikut Kahoot gitu ya. Kalau mungkin dari HP pun juga teman-teman juga bisa ini ya join lewat di Minimas, pilih gitu ya. Oke. Quiz itu sendiri selain untuk evaluasi ke kami juga untuk teman-teman ini lebih memahami kira-kira yang telah diajarkan itu saya pahaman sampai mana sih gitu. Bentar ya, saya ini dulu. Saya buka akun Kahoot-nya dulu, terus saya mulai klasik. Oke ya, mungkin teman-teman bisa buka kahoot.it sekarang dari 23 sekaligus ini untuk absennya teman-teman ya. Nanti absen di portal biar Pak Dwi, tapi absen buat pertemuan hari ini, entah teman-teman hadir, entah teman-teman enggak, monggo join ke Kahoot ya untuk evaluasi bersama. Saya share ini. Udah terlihat belum teman-teman? Loading Pak. Sudah? Sudah. Oke, monggo silahkan teman-teman join. Namanya silahkan, mau nama asli, mau nama samaran, mau nama yang lain sebagainya, monggo ya. Di join kahoot.it, campingnya 2290961 ya. Kami nunggu teman-teman semua. Nah, ini ya, selain untuk evaluasi juga nanti yang juara 1, 2, 3 setiap pertemuan akan ada hadiah khusus ya. Nanti saya bilang ke Mas Murah seperti apa. Monggo teman-teman saya tunggu untuk hadir ya. Oh, linknya ini. Kahoot.it. Kahoot.it terus nanti masukkan ke situ ya. Seperti ini nih, kelihatan nggak? Teman-teman enter. Nah, kan teman-teman di sini kelihatan kan ya? Layar saya kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Nah, tinggal teman-teman masukkan campaign di sini. Campaign di sini yang ini 2290961 gitu ya. Mau join, Mas? Siapa tahu dapat hadiah. Rame loh. Kahoot.it 2290961. Pak pinnya yang 229 itu ya Pak? Campaignnya 2290961 ini. Pokoknya yang juara 1, 2, 3 ada reward lah nanti khusus selain nilai. 11 orang. Ini Danu juga heboh. Buka. Kalau pakai smartphone, zoom-nya bisa di minimize kayak itu kan, di minimize terus masuk ke Chrome ataupun teman-teman browser teman-teman yang lain. Terus kita mulai quiz. Ya, selain buat evaluasi kan juga
daripada kuis yang menegangkan, lebih baik kita buat seru-seruan gitu kan ya, biar teman-teman juga pahamnya secara ini. Masih ada yang mau join atau belum join? Kalau di Zoom ada berapa orang sih ini? Oh ya udah, saya tunggu ya. Sampai kalau kira-kira udah semua, kita start nih. Tenang aja. Kita masih sampai jam 11 kok. Ada 20 pertanyaan di sini, nanti kita cepet aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua, empat. Dua, tiga orang. Totalnya ada 34 ya tadi kalau nggak salah ya, satu kelasnya. Iya Pak, 34. Oke, berarti kita tunggu sampai 34 atau sampai seadanya orang aja. Ya mungkin teman-teman ada yang hadir, ada yang enggak ya. Itu kalau teman mau, ya kalau misalkan absen ya monggo itu ke pemenangnya Pak Dwi Priantoro. Monggo Pak Dwi mau diberi sanksi atau enggak yang enggak hadir ini. Gila 1 juta. Ya ada reward tapi enggak segitu juga. Itu terlalu besar. Inilah adalah nanti. Atau gini aja diakumulasi sampai akhir pertemuan nih. Setiap kali pertemuan kita insya Allah kayak gini gitu. 1 menit lagi ya yang belum join. Di saya jam 10.39 nih, 10.40 kita mulai ya. Anang the Farme. Oke, udah 27, masih ada yang mau join lagi nggak kira-kira? Apa kita mulai aja? Halo, bisa kita mulai? Boleh, Pak. Oke, 20 WP ya? Boleh, masuk WP udah boleh. Aduh, bentar. Hang. Oke, 27 ya. Kita mulai ya. Bentar, saya minimize layar saya dulu. Boleh, terserah teman. Boleh, nanti kesepakatan saja. Oke ya, di chat bahasnya rewardnya ya. Oke, udah mulai ya 28 ya, kita start ya. Siap? Udah siap teman-teman? Halo, udah siap belum? Bismillah. Oke ya, bismillah ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, berapa daya maksimal yang dapat dibangkitkan oleh reaktor Kartini? Iya, berapa? Yuk. Masih harus. Ini yang jawab 250 sama 150 kilowatt kira-kira siapa ya? Kan udah jelas. Atep, Pak. Ya, aduh, praktikumnya kayaknya ini ya nggak datang ya. Udah kita next ya. Oke? Siap? 3. Wow, Dava Firdaus. 969. Oke, next. Ada 3 macam checklist dalam pengoperasian reaktor, kecuali pasti teman-teman bahas semua nih checklist ada 3 kan, yang kecuali apa?
Nge-lag, Pak, nge-lag. Nge-lag. Oke, ada 1 atau 2 orang nih yang jawabnya salah ya. Ya, saya nggak tanya siapa lah yang paling tinggi masih Dava Firdaus. Oke, masih nomor 1 ya. Bentar. Ini nggak patah-patah kan ya? Tidak, Pak. Oh ya udah, oke. Next ya. Ketiga nih, menurut BKO, batas kondisi operasi, berapa maksimum periode yang diperbolehkan sebelum scram? Kemarin telah dijelaskan tuh, di layar juga ada. Berapa tuh? Apa 3 second, apa 9 second, apa 7 second, apa 5 second. Ini kan sebenarnya juga bisa teman-teman bahas di laporan kan ya, kenapa harus sekian. Gitu. Ada kok di sana. Yes, sedikit untuk refresh juga teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, masih ada yang salah ya 8, 5 second nggak apa-apa. Nanti teman-teman baca lagi ya BKO-nya kenapa 7 second gitu. Agar tidak terlalu cepat pelipatan neuronnya juga agar tidak terlalu lambat pelipatan neuronnya. Itu kan yang salah satu untuk mengendalikan itu reaksi fisi yang berantai yang mengendalikan tadi di reaktor. Nomor 1 Mas Akbar. Mas Akbar. Oh, ini tadi yang salah ya. Siapa namanya? Iqbal Firdaus tadi. Siapa ya tadi? Dava ya? Dava Nabawi. Salah ya? Barusan ya? Salah Mas. Nggak apa-apa, Mas. Kan masih sama-sama belajar. Yang jelas kan dari sini kita juga paham kan, selain untuk game kan juga teman-teman bisa refresh kembali ingatannya teman-teman kemarin yang ngapain aja. Oke, next. Pertanyaan keempat. Berapa pH air tangki reaktor sesuai BKO? Iya, di BKO kan teman juga ada ya teman-teman ya. Lupa ya nggak apa-apa, jawab dulu aja nanti kan dari sini juga teman-teman ingat lagi biar terngiang-ngiang. Iya. Ada yang 7-8, ada yang 6,5 sampai 7,5. Batasnya adalah 5,5 sampai 7. Kenapa tidak boleh terlalu asam? Kenapa tidak boleh terlalu basah? Teman-teman baca ya, di sana ada penjelasannya. Oke, biar teman-teman juga ada effort untuk mencari tahu, biar efek curiosity-nya naik. Kita lihat siapa yang nomor 1. Wih, naik Mas Iqbal Ale. Iqbal Ale, Iqbal, Pak. Oke, Iqbal. Listrik terus. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Debit air pendingin primer harus lebih besar daripada debit air pendingin sekunder. Benar atau salah? Melu. Iya, saya anu dong. Jawaban dong. Oke, benar. Loh, banyak yang true. Kenapa bisa true? Coba ada yang bisa memberikan ini apa namanya pengertiannya ataupun penjelasannya? Ada yang mau ada yang mau ini nggak? Apa namanya? Kenapa jawabnya true? Padahal kan benar-benar salah. Ada yang mau menyampaikan argumennya mungkin dari 20 orang? Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Serius nih kepencet. Enggak gini ya, oke, untuk mempersingkat waktu karena udah jam 11 kurang 10 ya. Debit air primer itu pasti lebih sedikit dibandingkan debit air sekunder. Kenapa? Ya karena yang mau didinginkan itu adalah yang di primer, bukan yang sekunder. Kalau debitnya lebih tinggi, perpindahan panasnya akan ke sana gitu loh. Perpindahan panas kan dari yang debit airnya tinggi ke debit air yang rendah. Jadi kan diputar gini, biar panasnya diambil oleh yang debitnya lebih lebih panjang, lebih apa namanya, lebih besar gitu. Jadi kan perpindahan panasnya di sana itu terjadi di heat exchanger seperti itu, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Turun. Oh ya, tiba-tiba habis ya udah nggak apa-apa. Mbak. Ya mungkin masalah koneksi juga ya kalau di sini ya nggak apa-apa lah. Ya untuk seru-seruan dan juga untuk pemahaman teman-teman aja. Oke, next. No one siapa ya no one ya? Dah, kita next ya. Oke, cahaya kebiru-biruan yang dapat dilihat saat reaktor dioperasikan pada daya tertentu disebut efek
apa efek Chernobyl, apa efek Sarychev, apa Astagfirullah. efek Cherenkov, apa efek Cherenkov, ada yang bilang astagfirullah kenapa ya ini tadi ya? Chernobyl. Chernobyl. Cari bel. Oh iya, harusnya tak kasih ini ya, opsi kelima ya, cari bel gitu ya. Ini yang 1 sama 2 orang kayaknya kepencet tadi ya, bener ya? Kepencet, Pak. Oh iya, udah nggak apa-apa. Ya cuman rewardnya melayang gitu aja kan ya. Nggak apa, nanti ada yang sistemnya double point kok, tenang aja di sana, dikejar di sana. Oke, next. No one masih memimpin, Farid Zaki, yang ketiga Iqbal. Oke, tipis-tipis ya. Next. Menurut PKO, saat checklist atau level ketinggian air harus berada pada rentang, ya rentang berapa kemarin sudah dijelaskan ya sama instrukturnya. Apakah 0 sampai 10, apakah 10 sampai 20, apakah 5 sampai 15, apakah 15 sampai 25. 10 detik lagi. Tiga, 2, 1. Iya. 10 sampai 20 cm. Kenapa harus 10 sampai 20 cm? Lihat aja di PKO dah. Ya, teman-teman ya, biar teman-teman juga paham ataupun biar teman-teman juga baca lagi kalau misalkan mau lebih memperdalam ilmunya gitu ya. Next, Noah naik, Farid Yaki naik. 3 win in a row, Farid Yaki is back to the game. Oke. True or false? Semakin tinggi daya reaktor yang ditancapkan, semakin terang efek Cherenkov yang terbentuk. Ayo, kita kira benar apa salah? Kalau salah juga kebangetan sih. Ya mungkin salah pencet itu tadi. Oke, benar semua ya, 26 orang ya. Siap. Farid Zaki, Iqbal, Rizal Gansip naik, Anang de Verme turun. Pertanyaan selanjutnya, sistem penukar panas atau heat exchanger yang digunakan di reaktor Kartini adalah ada 2 nih kemarin pas praktikum. Ayo, apakah HE cup, HE rotari, apa HE statik, HE dinamik, apa HE plat and cup, apa HE square rotari? Ya, teman saya juga ada yang join nih sebelah, katanya nge-lag gitu, koneksinya nggak prima. Iya, 10 orang HE pen rotari. Emang HE rotari ada? Rotari yang berputar. Ya ada 2 ya, HE cup dan HE rotari. HE rotari itu. HE cup dan juga HE plat kan udah dijelaskan kemarin ya di di praktikum dan juga di teori. Kita lihat Farid Yaki masih nomor 1, Anang de Verme naik, Juan nomor 3. Wah, Nowan turun. Tadi kok nggak ada ya yang siapa tadi? Iqbal turun ya? Oke, next. 10/20 untuk perpindahan daya agar naik turunnya lebih smooth, disarankan mengatur batang kendali yang mana nih? Kemarin pas manuver daya dari 100% ke 50 atau 70%, ngatur yang mana nih? Apakah safety dan SIM? Apakah SIM regulator? Apa safety regulator? Apa safety SIM regulator atau ketiga-tiganya yang diatur? Satu. Oke, dari kalau yang ketiga-tiganya itu kalau terlalu ekstrim ya. Kalau misalkan safety yang kita atur itu gininya tinggi banget. Kalau misalnya yang lebih smooth, biasanya mengaturnya yang SIM regulator karena letaknya kan batang kendalinya di itu loh, ringnya kan berbeda ya, itu ya ring batang kendali yang dipakai. Nah, itu mempengaruhi juga naik turun apapun penyerapan si neutronnya gitu. Oke, next. Bentar Mas, ini pertanyaan terakhir ada sampean Mas. Wah, Farid Yaki nomor 1. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, nomor 11. Apabila terjadi kenaikan suhu bahan bakar IFE sampai 250 Celcius, apakah reaktor tidak dapat dikendalikan lagi?
Kenapa segini? Kenapa false? Karena nggak mungkin segini. Gitu teman-teman. Apa ya? Oke, next ya. Farjaki nomor 1. Oke, pertanyaan 12. Saat reaktor dalam kondisi harus kilowatt, paparan radiasi terdingin berada di area, masa nggak tahu ya, apakah top shielding, apakah ruang kontrol, apakah subkritik, apakah di reaktor. Tadi juga sempat saya singgung dikit-dikit di daerah mana yang paling tinggi. Box close, nggak apa-apa. Oke, ada yang box shielding. Box shielding itu tahu kan tempatnya di mana? Yang di bawah itu, di dekat thermalizing column yang ke selatan itu loh, sisi selatan. Kalau misalkan teman-teman sudah pernah ke reaktor Kartini pasti tahu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ya, mungkin bisa dari baca literatur kali ya, biar tahu box shielding atau reaktor. Kenapa di daerah paling tinggi ya? Tadi seperti yang saya sebutkan, nggak ada apa namanya shielding yang di atas kan kolam reaktor Kartini kan harusnya kolam terbuka, makanya kan yang di reaktor paling tinggi paparan radiasinya. Oke, Farjaki masih nomor 1, unggul cukup jauh ya, selisih 1000 poin. Next, true or false, saat shutdown operator dapat menurunkan batang kendali secara bersamaan. Double point nih. Yang mau nyusul. Exit. Ada. Oke, paham ya kenapa bisa bersamaan kemarin karena sistem interlocknya itu ya yang telah dijelaskan oleh Mas Dayat kemarin. Spill lagi dong. Nanti ada pertanyaan itu lah terakhir. Farid Zaki masih nomor 1, tapi kayaknya yang benar Iqbal ya tadi, double point ini soalnya. Next. Memang nih ada beberapa detektor yang digunakan di reaktor Kartini untuk penunjukan daya. Apakah 1, apa 2, apa 3, apa 4. Kan juga udah dijelaskan nih sama Pak Triwulan juga sudah, sama instrukturnya juga sudah. Tadi juga sedikit sudah saya jelaskan. Pak Farid ngecit. Makin posisi Farid. Boleh, monggo teman-teman diperbolehkan. Nah, ada yang bilang 3 ini. Ini yang jawab 3 siapa ya? Salah satu coba bisa resen ataupun bisa ngobrol. Kenapa jawabnya 3? Selain alasan kepencet ya, selain alasan kepencet. Nge-lag, Pak. Boleh lah nge-lag, nge-cheat gitu ya. Penjelasan 2 ya, ada 2 yaitu detektor CIC, compensated ionization chamber, dan juga yang FC, fission chamber. Ada 2 ya, ingat-ingat teman-teman, ada itu. Next, Iqbal nomor 1. Nah, Farid udah nggak ngecit lagi kan? Udah habis kunci jawabannya. Cuma tak kasih 11 tadi. Oke, next. Saat checklist startup, berikut ini adalah kolom pengecekan sistem instrumentasi dan kendali, kecuali yang ada di kolomnya itu ya. Double point nih kalau yang mau ngejar. Jegal Farid. Semakin banyak semakin bagus. Ya memang semakin banyak semakin bagus detektornya, tapi kan juga berkaitan dengan sistem instrumentasi kendali yang dimiliki oleh kita juga. Cuman ada detektor, nggak ada sistem instrumentasi kendali, ya buat apa itu detektornya mati di sana, nggak bisa digunakan kan? Kita ini yang ngadat, Jegal Farid, oke. Kita ocer itu astagfirullah, semakin banyak semakin bagus. Farid jadi kata, lah, nggak ada yang benar. Selain nge-lag, selain salah pencet, apalagi nih kira-kira nggak ada yang benar nih? Telat mencet, Pak. Oh, telat mencet. Memang nggak tahu aja, Pak, berarti. Oh ya udah, kalau nggak tahu. Pak. Nggak tahu, Pak. Kalah mekanik, Pak. Kalah mekanik ya. Ini kan Bisa sistem pendingin, Pak. Coba teman-teman lihat di ini deh, apa namanya laporannya teman-teman di kolom checklist, buka di RL Kartini deh. Coba buka teman-teman di kolom pengecekan sistem implementasi dan kendali. Di sini ada nggak ya? Bentar ya. Aduh, nggak ada di saya. Itu teman lihat di kolomnya itu pengecekan yang pertama kan ada itu sistem pancung dan interlock itu loh yang
ketiga bawah itu loh, yang dinaikkan dikit terus dipancung jeglek gitu. Sama yang periode, sama yang ini apa namanya? Persen gaya. Ingat kan ya? Ya, Yang ya kan ada Pak, ada. Nah, yang kalibrasi kan juga ada tuh kalibrasi. Misalkan, kalau misalkan itu yang di kolomnya itu loh, kalau teman-teman coba lihat kolomnya deh. Yang nggak ada kan sistem pendingin itu sendiri kan ada di kolom sebelah kiri kan. Yang Sistem kita- komputer juga nggak ada Pak? Ada checklist doang setting komputer. Di bawah ada nggak sistem komputer? Ada Nggak lah. ada Pak di laporan. Ada. Nggak Coba- ada. Enggak, teman-teman lihat di ini apa namanya? Form apa namanya? Form checklist. Kemarin praktikum nggak ada sistem komputer. Nggak ada. Nggak Pak. ada Pak, Ada. serius. Oke, bentar Komputer ya. itu apanya Pak yang dibahas Pak? Checklist doang sistem komputernya bekerja dengan baik apa enggak gitu. Sebenarnya checklist gini doang. Oke, ini ya mungkin untuk mempersingkat waktu next dulu aja kali ya. Apa namanya nanti ininya penjelasannya saya Ya, kasih ke Mas Murah ya. Oke? Ya, Nggak ada Pak di laporan, Ada. serius. Yaudah nanti kita bahas ya. Untuk mempersingkat waktu udah mau jam 11 nih. Masih ada berapa pertanyaan ya? 4 kalau nggak salah. Iya kan? Next dulu ya, nanti kita bahas. Saya kirimkan ke Mas Farid nanti. Dalam kurun waktu berapakah setiap operator harus mencatat checklist operasi tingkat daya? Berapa nih? Tuh. Apakah 30 menit? Apa 2 jam? Apa sejam? Apa 15 menit? Bismillah, sampai pai. Kalau pemecah belah. Ya nggak apa-apa. Ini kan buat seru-seruan aja. Biasanya kan daripada di kelas ngantuk kan ya, lebih baik kita gini kan diskusi sekaligus dikit-dikit sharing gitu. Ada yang mencari 15 menit kecepatan Mas. Oh ya itu Ya salah capek Mas. saya keinget nih. Ya kan di sana kalau di lembar operasi kan ada kalau apa namanya setiap jam kan udah jelas di sana ya, tiap jam DC berapa, paparannya berapa, lajunya berapa, ini gitu. Ya nggak apa lupa yang penting kan sekarang ingat ataupun yang sekarang tahu lagi gitu ya. Oke, Farid Zaki nomor 1. Jaga lagi nggak nih Farid nih? Speednya aktif Pak itu Pak. Oke ya, next lagi ya. Setelah shutdown, serang waktu berapa lama kah jatuh daya sistem kontrol dan sistem pendingin primer biasanya dimatikan. Biasanya kita juga apa namanya tergantung ke supervisor juga sih. Tapi karena kemarin kalau nggak salah pernah dijelaskan juga deh sama instruknya jam berapa sistemnya dimatikan gitu. Teman-teman salah nggak apa-apa karena ini memang nggak ada di laporan, tapi ada di form checklist shutdown-nya biar teman-teman juga tahu. Nggak tahu Pak. Loh, teman-teman tahu kan loh. Berarti nggak usah dijelaskan lagi ya. Udah 17 orang tahu kok. Next. Farid Zaki masih nomor 1. Iqbal. Oke, Farid Zaki perlu di nerf nggak nih? Apa perlu di patch update nih? Di nerf Pak, di nerf. Boleh ya, di nerf ya. Biar ultinya nggak keluar. Di ban Pak, di ban. Oke, di ban. Kayak Hayabusa ya sekarang di ban ya, di Mythic. Next. Ini paling gampang nih kalau salah kebangetan ya. Reaktor kartunya termasuk dalam tipe reaktor. Apakah Slowpoke? Apakah MTR? Apakah Argonaut? Apakah Triga? Kalau nggak salah ya bangetan sih ini ya. Tadi juga sudah disebutkan singkat di depan. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Harus benar semua. Oke. Next. Farid nomor 1. Ini ya, ini pertanyaan nomor 19, double point. Kalau misalkan benar, bisa nyelip nih. Bisa nyelip Mas Farid nih. Tapi ya pertanyaan ini nggak ada di teori. Kalau teman-teman pernah baca buku ada, tapi kalau di teori singkat nggak ada, dan juga di praktikum nggak ada. Dan salah pindah Atma. Boleh. Pindah Atma boleh, pindah UPN boleh. Next ya, terakhir. Pertanyaan 19 nih. Apabila reaktor dioperasikan pada daya 100 kW ya, 100 kW, berapa pembalahan per detik yang dihasilkan di teras reaktor? Ini kalau teman-teman pernah baca bukunya Pak Sarip yang ini teman-teman tahu jawabannya. Saya baca dulu sekalian daripada lupa.
ngarang aja nggak apa-apa. Kalau misalkan Mas Farid benar ya berarti emang hoki kan dia, cheatnya aktif beneran. Oke, ada 8 yang benar ya. Kira-kira yang 8 benar ini ngawur, asal jawab, atau punya ngitung benik? Enggak sengaja. Nggak sengaja, boleh, nggak apa-apa. Kita lihat ya. Nah, Tadi pas- telepon Farid, Pak. Oh iya. Lihat nih, turun kan ya Farid ya, turun kan. Digital kan nih Mas Iqbal nih, 14.120 ya. Oke. Pertanyaan terakhir harusnya benar juga ya, teman-teman. Awas kalau salah dimarahin instruktur nanti. Siapakah instruktur IRL yang mengajarkan materi pengenalan operasi reaktor Kartini untuk STTN ya? Apakah Bagus Abdul Riyandi? Apakah Wahyu Nur Hidayat? Apakah Wahyu Karsono? Apakah Trinugroho Hadi Susanto? Ya teman-teman, masa nggak tahu ya sama instrukturnya sendiri? Kodamnya Pak yang jawab. Mana 15 Pak? Oke. Kita nih itu. Astagfirullah, tabat kalian. Astagfirullah. Kemarin yang Astagfirullah, nggak ikut kuliah. Ya Allah, nggak pada ikut kuliah. Keluar kalian. Coba yang jawab merah siapa? Oke, Pak Farid, Pak. satu nih. Mas Bagus atau Triandi kemarin mengampu yang mata kuliah apa praktikumnya? Kalibrasi, Pak. Kalibrasi apa? Ada 2 tuh kalibrasi. Kalibrasi daya. Boleh, benar. Pak Trinugroho mengampu apa kemarin? Aktivitas. Salah dan juga aktivitas tentang kendali kan ya. Gitu. Mas Wahyu Nur Hidayat. Ini saya bikin Mas Wahyu Karsono ada di sini cuma buat ini apa namanya? Pengecoh teman-teman. Kan sama-sama kan. Wahyu Nur Hidayat Mas Dayat. Oke, next. Nomor 1 Mas Iqbal. No, Farid nggak juara ya. Nomor 2 Mas Anang. Medot gitu. Nomor 3 Syahda ini Mas sama Mbak ya? Mas. Oke, ini mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan ya teman-teman ya. Mas Iqbal, Mas Anang, Mas Syahda nanti ini ya apa namanya menghubungi Mas Murah biar Mas Murah menghubungi saya. Enaknya gimana gitu ya? Oke? Kalau mau jadi Mbak. boleh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini mungkin ada Pak Dwi Priantoro, monggo Pak Dwi. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, dari saya sudah cukup Pak Dwi. Makasih. Silakan ditutup Mas Jalu. Oh iya, siap Pak Dwi. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Monggo nanti Mas Anang, Mas Anang, Mas Iqbal, Mas Syahda ini ya menghubungi Mas Murah ya, atau langsung menghubungi saya nggak apa, nanti kontak WA-nya ada kok di depan tadi. Menghubungi saya enaknya gimana gitu ya. Oke? Sip. Oke, siap. Oke, kami cukupkan sekian ya. Kami akhiri. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Makasih, Pak. Salam, Pak. Siap, Makasih, Pak. Siap. Geledokan senggol nih, Bos.